pensiun Bapak Ibu akan kembali ke rumah, akan kembali ke masyarakat, akan kembali berkumpul dengan anak-anak gitu ya, seperti itu. Nah, ini tidak sedikit nih mereka yang waktu di kantor punya pekerjaan yang hebat, jabatan yang hebat, itu semua oke, masa lalu tinggalkan, dia kembali ke rumah. Kebayang nggak kalau misalnya pensiunnya umur 60-an gitu, sebelum 65 itu udah habis. Nah itu dia. Itu yang mengakibatkan pikiran depresi, pengaruh manifestnya ke fisik, jadi Benar. penyakitnya timbul, biayanya gede, udah jadi bener-bener gak karu-karuan gitu. Assalamualaikum Mas Tio, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Coach Nova? Alhamdulillah, senang nih kita bisa jumpa sore ini buat bincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Oke. Sesuatu yang setiap orang mungkin ada rasa-rasa sesuatu untuk mempersiapkan. Topik kita kayaknya bicara tentang pensiun. Pensiun ya. Ketika dengar pertama kali kata pensiun nih, Mas Tio, kan banyak perspektif ya. Iya. Apa sih yang sering Mas Tio dengar ketika ngomongin tentang pensiun? Iya, menarik Coach Nova ya. Pensiun sebuah kata ya. Ada yang nyebutnya pensiun, ada yang nyebutnya purna bakti gitu ya, ada yang nyebutnya purna tugas gitu ya. Nah ini bagi sebagian orang tuh menjadi sebuah momok ya, terutama mereka yang memang bekerja gitu ya. Artinya sebuah keniscayaan bahwa pensiun mereka akan hadapi gitu ya, akan jalani gitu kan, seperti itu. Nah ternyata tidak semua orang cukup siap Coach menyambut atau menyikapi episode pensiun ini gitu kan, seperti itu. Sepakat nih Mas Tio. Di pengalaman saya ngomongin pensiun lebih horor. Ngerasa kayaknya saya udah gak produktif lagi. Betul. Ngerasa saya udah gak berdaya, biasanya ngasilin, terus nanti gimana ya kehidupan saya ke depan. Benar banget. Ya kan, nanti biasanya saya punya gaya seperti ini, udah gak menjabat, kayak gimana saya menuhinnya gitu. Benar. Atau sebagian lagi berpikir, karena pikiran tadi bentuk perspektif yang terjadi malah ada cemas. Yes, benar. Padahal sejatinya pensiun itu adalah zaman keemasan yang dinikmati, yang disebut dengan purna bakti tadi, tanpa cemas. Ini cemasnya di depan. Jadi menarik ya. Nah kalau kita ngomongin tentang pensiun nih Mas Tio, kan perspektifnya banyak ya. Tadi Mas Tio udah sebutkan beberapa. Kalau kita lihat, apa sih yang perlu disiapkan orang untuk pensiun sebenarnya kalau menurut Mas Tio? Iya, tentunya kan berbicara pensiun, betul yang tadi Coach Napa sampaikan ya, akan hilangnya pekerjaan, hilangnya jabatan bagi sebagian orang ya, yang mungkin waktu kerja punya jabatan, kewenangan, yang dulu jari telunjuknya sakti, pas pensiun jadi nggak sakti lagi gitu kan. Betul. Dan yang pasti ya secara finansial juga itu akan kehilangan ya, seperti itu, rekan kerja gitu kan. Nah artinya ya pensiun ini sebuah episode yang harus dipersiapkan gitu ya, harus dipersiapkan, harus di planning dengan baik gitu kan. Karena kalau tidak, ada istilahnya post power syndrome ya, artinya dia akan cemas berlebih, panik, khawatir, yang ujung-ujungnya sakit gitu ya, seperti itu. Dan ini berbahaya. Saya ada sebuah cerita Coach dari klien saya gitu ya, sempat ngobrol dengan bagian waktu itu dengan bagian HR-nya gitu. Jadi ada salah satu pimpinannya masuk masa pensiun, maka kembalilah ke rumah gitu ya. Nah ternyata ya cerita punya cerita, dia nggak cukup siap gitu ya, menghadapi kenyataan bahwa dia akan pensiun gitu ya. Dia seorang direktur ya di sebuah perusahaan BUMN. Dan itu sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan mengurung diri di rumah. Nggak mau menerima rekan kerjanya dulu, sahabatnya berkunjung. Dia mengurung diri di rumah. Ini pasca purna tugasnya atau sebelum persiapan? Pasca purna tugasnya. Nah makanya ini menjadi suatu hal yang
sangat penting ya, bagaimana pensiun ini harus di-planning, dipersiapkan dengan baik gitu. Kalau tidak, ya ini banyak hal negatif yang mulai dari kondisi mental yang tadi yang anxiety, kondisi kesehatan karena bingung nih bagaimana hidup sehat di usia senior gitu ya. Makanan apa yang boleh, yang nggak boleh, bagaimana ngelola uang pesangon, dan nggak banyak juga tuh Coach yang kejebak investasi bodong yang harusnya pensiun itu dinikmati untuk jangka waktu tertentu, habis dalam hitungan bulan, Betul gitu betul Coach. betul. Saya sering denger yang kayak gitu loh Mas Kayak Tio, gitu. betulan. Ketepatan karena saya praktisi keuangan, jadi paling banyak tuh bersentuhan dengan ranah konsultasi kayak tadi. Iya, iya. Ya, dan saya juga sepakat ketika tadi Mas Tio ngomong bahwa persiapan pensiun ini sebenarnya kalau kita perhatikan ada persiapan secara mental, Mental, ya, psikologis, yes, mental betul. yang kemudian juga finansial readiness. Nah, kalau bicara tentang mental, itu kan kesannya bahasanya kayaknya ya itu kan saya ngalamin, saya yang tahu loh. Ini saya lagi khawatir loh. Bener Saya banget. biasa nikmatin main golf sama teman saya, kehidupan dengan posisi yang tadi saya omong sekarang udah nggak ada lagi, fasilitas itu dicabut. Iya, iya. Dan saya akan diterima berbeda dengan orang lain, sikap orang akan berbeda. Saya nggak punya lagi telunjuk sakti. Tadi kayak Mas Tio bicara. Yang kedua tentang keuangan nggak lagi sebebas seleluasa yang kemarin kalau nggak ada persiapan. Benar. Jadi kalau kita lihat seperti ini, perspektifnya Mas Tio sendiri, apalagi yang perlu disiapkan? Kalau tiring ya. Iya, Kalau iya. kita ngomong tentang perspektif, apa sih sebenarnya yang perlu disiapkan untuk pensiun itu? Ada yang menarik Coach, berbicara persiapan pensiun, banyak kan ya, pembekalan atau pelatihan, training, course gitu ya. Tapi tidak pada substansinya gitu ya. Mereka langsung training persiapan pensiun, budidaya lele gitu ya. Atau bagaimana berkebun, beternak, atau bahkan ayo pensiunan bisa investasi, surat berharga, main saham gitu. Padahal ada yang lebih fundamental yang harus disiapkan adalah bagaimana mental psikologisnya dulu yang harus disiapkan. Seperti itu. Mereka dalam keadaan yang sedih, marah, kecewa gitu ya, anxiety gitu kan. Karena masuk episode pensiun gitu ya. Terus di waktu bersamaan dia dapat sejumlah uang pesangon gitu Coach. Ya terus lihat rekan sebelahnya pensiunan juga, wah kok dia sukses ya. Nah itu nggak sedikit tuh yang akhirnya kejebak gitu ya. Karena ingin membuktikan bahwa saya bisa, saya mampu. Padahal di situ secara mental psikologisnya dia sedang tidak sehat gitu. Jadi fondasi awalnya justru bagaimana dia harus berdamai dulu nih dengan dirinya sendiri, terima kenyataan bahwasanya Bapak Ibu sekarang sedang dalam episode baru ya gitu ya. Makanya ada istilah lain the new beginning, nama program, nama pensiun ini gitu. Artinya ya suatu hal yang baru yang harus disambut dengan penuh sikap positif, dengan semangat kayak gitu. Nah, dan terima kenyataan gitu ya dengan ikhlas. Nah, dengan hati yang jernih gitu ya, yang pikiran jernih, hati yang damai, itu akan lebih ini ya. Ketika nanti dia terlepas mau milih bisnis, mau pilih investasi atau mungkin karir kembali, biasanya itu akan lebih berhasil gitu Coach. Jadi sepakat ya. bagaimana? Jadi pensiun itu bukan akhir segalanya. Bukan justru akhir segala. Awal baru untuk makna dan nilai yang lebih. Yes. Kalau zaman dulu masih betul. kerja kan keiket nih jam kerjanya, kemudian aktivitasnya, udah ada tuh rutinitas. Ketika pensiun, wah kayaknya justru situasi yang dirindukan. Iya. Karena memiliki kontrol atas tujuan pribadi, mungkin makna yang lebih dalam. Jadi kalau perspektif seperti itu lebih menyenangkan terasa. Bukan akhir tapi awal. Kalau saya lebih bilang, saya suka kasih di seminar itu adalah retirement itu kayak retirement, ganti ban baru. Wah, kalau ganti ban baru kita lagi balapan. Benar. Itu speednya sama spiritnya sesuatu yang lebih menyala kakak gitu ya. Yang lebih kayaknya banyak menunggu makna-makna baru, tujuan-tujuan yang kayaknya belum bisa terwujud ketika kerja itu karena keikat. Betul. Ketika dibuka nuansa kayak tadi rasanya lebih berbeda tuh tentang makna pensiun. Betul ya. Betul banget. Jadi
lebih kepada mindsetnya dulu, persiapan mentalnya, Benar. baru keuangan. Kalau tadi kan ngomongnya tentang instrumen strategi uangnya dulu ya, Iya. lele yang nggak ngerti gitu kan, terus bikin bisnis apa atau segala macam. Dan banyak temuan yang saya temukan, justru masa pensiun menjadi masa depresinya. Ini saya baru menangani baru tadi siang, persis sebelum saya kesini ada yang konsul. Jadi dia bercerita betapa sedihnya dia karena ada temannya baru 6 bulan pensiun, duit pesangonnya itu jumlahnya cukup lumayan, itu banyak terjebak dalam tanda kutip investasi yang nggak sesuai dan akhirnya hilang. Nah, itu udah dia. Depresi, Betul. nggak sempat lama loh, baru Betul. 6 bulan loh ini hitungannya, Betul, karena nggak betul. ada perencanaan yang dilakukan, nggak tahu mau ngapain. Jadi ternyata bicara tentang pensiun nggak cuma tentang angka-angka, Yes. walaupun saldonya banyak, cukup nih buat pensiun. Tidak semudah itu Ferguson ternyata gitu ya. Dia ternyata perlu tujuan yang lebih, makna yang lebih clear, mau ngapain sih pensiun, Benar. tujuannya buat apa, nilai-nilainya. Betul. Jadi persiapan bekal tadi, keuangan mental tadi akan lebih sejalan gitu. Karena kalau duitnya banyak nih nggak ngerti kelola, mentalnya nggak siap, tadi yang kayak Pak Mas Tio ngomong, ya tadi hitungannya sebentar banget, nggak sampai 5 tahun bahkan. Pernah dengar kasus kayak gitu nggak sih? Benar. Kalau ketemu cerita-cerita ada nggak kayak gitu? Iya, ya itu karena tadi tidak disiapkan sebelum pensiun gitu ya, sehingga ya tadi dalam kondisi yang sedang anxiety, panik gitu ya, tiba-tiba ada yang nawarin, ini kamu nyimpen 50 juta atau 10 juta, ntar tiap bulan dapat loh sekian, gitu kan. Ya orang dalam keadaan sedang panik, sedang sedih gitu ya, tiba-tiba diimingi angin surga gitu ya. Betul. Ya akhirnya ya itu 3 bulan dia, wah iya loh bener loh, ini tiap bulan saya dapat ini hasilnya gitu kan, cerita ke istri, ke anak, oh ya udah tuh, wah kita top up lagi, tambah lagi gitu kan, ujung-ujungnya ya uang pesangon habis. Makanya ada satu tadi coach fundamental di awal, pastikan Bapak Ibu kalau yang mau pensiun itu temukan dulu grand why-nya ya. Apapun nanti aktivitas yang mau dipilih gitu ya, apakah mau berinvestasi, apakah mau berbisnis, ataukah mau karir kembali gitu kan. Why-nya harus clear dulu nih. Ini kalau di ESQ itu ada nama istilahnya grand why gitu ya. Nah kebetulan kan di ESQ itu ada pembekalannya juga coach. Ada training pembekalan pensiun gitu ya. Yang berbicara tentang bagaimana pensiun ini harus siap, harus happy, harus healthy, dan juga harus healthy. Sehat secara mentalnya, sehat secara fisiknya, juga sehat secara finansial dan tetap sejahtera gitu, wealthy gitu kan. Dan finansial ini satu hal yang sangat-sangat penting seperti itu. Bagi sebagian yang mau pensiun, itu kan mereka akan dapat sejumlah uang pesangon ya, coach. Dan itu tidak jarang coach, yang mereka bingung. Bisa jadi itu pertama kali dia pegang uang, katakanlah uang pesangon 500 juta atau mungkin 1 miliar atau bahkan lebih. Itu mungkin baru kali pertama dia pegang cash langsung segitu. Dan ini bingung mau digimanain ini uang gitu. Betul. Seperti itu. Nah gimana nih kalau Coach Lowa selaku praktisi keuangan nih kalau berbicara finansial untuk mereka yang mau pensiun nih Coach? Ya, sebelum ngomong pensiun itu sebenarnya lebih kepada sistem belief tentang keuangan. Kemarin saya baru ngisi di kampus ya. Saya bilang kalau ada duit kaget 100 juta, kalian mau apain? Wah langsung kalap mereka dengan cepat. Ini 100 juta mau saya kasih loh. Harus mau ngapain? Ada yang bilang saya mau investasi. Saya mau jalan-jalan, saya mau nikah, saya mau beli kripto, saya mau beli saham segala macam. Tapi belum tahu maknanya buat apa. Kenapa perlu membeli segala hal tadi, investasi tadi. Lalu jawaban mereka berbeda-beda tergantung. Ada yang pengen nikah, ada yang pengen renov rumah, ini menarik. Tadi sepakat dengan tadi yang Mas Tio bicarakan tentang angka yang cukup besar diterima kelihatan lamsam, tanpa tahu makna dan proporsi pembagian akan jadi masalah. Benar. Ya kan, ibaratnya perjalanannya masih panjang nih. Nah, misalkan mungkin usia pensiunnya adalah usia 50-an ya, 55, 59, 60 lah. Nah, nanti kalau dulu ya ada budaya yang mereka kalau ulang tahun ini nyanyi.
panjang umurnya happy. Tapi kalau dia tahu panjang umur ini perlu perbekalan ya, sejumlah angka, udah nggak mau nyanyi gitu lagi, udah nggak cukup happy. Apalagi kalau dia nggak punya persiapan tentang let's say kita kan pengennya panjang umur agar bisa lebih banyak memberi makna gitu. Rata-rata mungkin angka harapan hidupnya di Indonesia ini 75 tahun. Buat perempuan, laki-laki 70. Kalau di Singapura bisa 85 lebih panjang. Betul. Kebayang nggak kalau misalnya pensiunnya umur 60-an gitu, sebelum 65 itu udah habis. Nah itu dia. Itu yang mengakibatkan pikiran depresi, pengaruh manifest ke fisik, jadi penyakit timbul, biayanya gede, udah jadi bener-bener gak karu-karuan gitu. Bener. Udahlah harga dirinya gak tahu kemana, mentalnya kalah, keuangannya gak ada. Yang biasanya beliau ini memberi, yang biasanya berdampak, jadi dia gak berdaya. Betul. Dan itu jadi sindrom tersendiri yang terjadi, yang menjadi tanda kutip, karena saya praktisi mental health juga nih. Jadi pasien, klien saya dalam ruangan konsultasi, betapa dia mengungkapkan depresinya dia. Ingat gitu perlakuannya kayak apa, dan jadi gak penuh kuasa. Jadi gak cuma tentang pensiun sebenarnya. Pensiun ini ideal kalau secara keuangan nih Mas Tio. Kan kita biasanya ngomongin kalau saya ngisi kelas-kelas pensiun ini persiapannya setelah 5 tahun lagi, 3 tahun lagi. Betul. Ada yang saya pernah ketemu 3 bulan lagi. Wah, saya cukup terkejut nih Mas. Karena analoginya pensiun ini adalah ini seperti suatu keniscayaan yang akan terjadi. Mirip kayak sekolah anak lah. Betul. Anak ini dia usia sekolah mungkin usia 7, 12, 15, 18 akan dituju biaya pendidikan. Pensiun ini udah kelihatan nih. Nanti mungkin usia 55 atau di dini mungkin 50 atau usia tertentu. Ini memang perlu persiapannya, bukan stigmanya kan nyiapin pensiun sebelum pensiun. Iya benar. Betul gak sih? Betul. Yang sering kita dengar lah. Faktanya itu menjadi mitos. Karena coba kita lihat realita ya, yang langsung kiri kanan depan belakang kita. Angka yang saya dapatkan dari Limbra itu hanya 5% yang menyiapkan pensiun, 95%-nya gak ready. 50% diantaranya itu bergantung sama orang lain, entah itu anak atau pesangon dia gak cukup. Ada yang bekerja lagi gitu, ada yang udah pass away dan cuma sedikit sekali yang mandiri secara keuangan. Benar. Jadi tadi mengenai angka persiapan dan perencanaan menjadi begitu penting. Bukan mau pensiun baru disiapin. Justru jauh-jauh hari gitu ya. Idealnya adalah paralel ketika dia menyiapkan sekolah anak. Kalau yang sekarang kan faktanya kita angkat topik realitanya ya Mas ya. Kita akan fokus kebutuhan hidup hari ini. Kemudian juga ke sekolah anak. Semuanya diberikan untuk anak. Betul. Tanpa menyiapkan untuk bekal diri sendiri. Yang terjadi adalah cukup mengenaskan, satu klien saya sempat kemarin financial check up sama saya. Ini udah pensiun loh. Saya terkejut, kok masih ada hutang yang cukup besar. Ini hutang apa? Saya bilang, ini hutang sekolah anak. Karena kadang ada juga ini coach, dia jor-joran, pokoknya anak saya harus di sekolah yang berkelas, bahkan internasional. Betul. Padahal dia nggak ngukur penghasilan bulanan tuh ini gitu ya. Betul. Padahal dia lupa bahwa dia juga harus dipersiapkan loh nanti buat pensiunnya, nggak hanya anak gitu. Ada yang bilang, kan nanti kalau anak saya berhasil gitu, saya sekolahkan bagus, dia sukses gitu kan nanti dia bisa bantu saya nih pas di usia tuh. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu ya. Ada juga yang berhasil gitu ya, anaknya cukup care pada orang tua. Ada juga yang anaknya ya harus berjuang juga gitu kan. Nah inilah yang membuat akhirnya terjadi sandwich generation nih. Sandwich generation. Ya kan, kayak sekarang nih misalkan let's say kalau orang tuanya usia 60 tahun baru pensiun. Mungkin anaknya usianya 30 tahun lah. 35 tahun, betul gak? Asumsi di merit umur 25. Kebayang gak kalau umur kita 35, itu lagi seru-serunya persiapan pribadi, betul gak sih? Bener banget. Punya anak mau sekolah, mungkin lagi cicilan rumah, kendaraan, lain-lain, itu belum beres. Harus menanggung orang tua dulu. Ini akan jadi pilihan yang berat. Ini kejadian sama saya dulu Mas. Persiapan sekolah anak udah ada, lalu orang tua saya sakit.
Ini bukan pilihan ganda, yang sakit harus ditangani dulu, sekolah anak Seperti itu ya. ambil. Yang jadi karena nggak ada perencanaan terjadi, ininya nggak dapet, ini nggak optimal. Jadi idealnya dia punya kantong masing-masing. Iya. Jadi ibarat bayangkan ada jar, ini pendidikan itu sendiri, pensiun ini paralel. Semakin dini dia menyiapkan akan semakin baik. Mungkin ini hitungan sederhana ya, umurnya 30 tahunan. Kalau biaya hidup dia hanya butuh 10 juta. 10 juta di Jakarta sekarang itu nggak mewah kok. Kehidupan suami istri anak tuh standar. Bukan sesuatu yang berlebihan. Dia paling nggak ketika pensiun umur 55 secara hitungan angka, dia butuh 10 miliar. Untuk dinikmati sampai angka harapan hidup tertentu. Asumsinya dia tinggal ngambilin gitu ya. Betul. Nah itu yang kalau secara angka. Tapi kalau lihat angkanya yang bener Bu, besar sekali angkanya. Gimana mungkin bisa nyampe? Dia nggak akan pernah sampai persiapannya karena nggak berfokus. Iya. Tapi mungkin hanya dengan menyiapkan instrumennya tepat, mulai dengan 500.000 per bulan, gitu kan? Dia punya income 5 juta, 500.000 disisihkan. Kemudian dia punya income naik, 10%-nya sedikit aja, itu akan menjadi kompon yang bisa meningkat. Betul. Ketimbang dia udah nyiapinnya umur 45, udah 55, nggak bisa lagi segitu. Angkanya lebih nggak masuk akal kalau bicara tentang ranah angka dan strategi. Tapi again tentang pensiun itu sebenarnya saya sepakat dengan Mas Tio tadi, nggak cuma tentang angka-angka dan saldo. Betul banget. Perlu ada makna dulu, tujuan yang jelas dulu ngapain, jadi sambil prepare. Betul. Karena angka saldo jujur itu bikin kita lebih tenang. Tapi rasa cukup itu membuat kita lebih tentram. Iya. Nah, karena tujuan dan makna ini lebih penting. Saya suka tuh kalau di ISQ itu ya ada IQ, EQ dan SQ. Ya, itu kayak segitiga yang dia perlu dibalance nih. Betul banget. IQ mungkin hitungan saldo, angka-angka, perlu persiapan berapa, inflasinya perlu dihitung, mau gaya hidup seperti apa, sesuaikan dengan makna dan tujuan yang diinginkan. Artinya perlu bergaya sesuai dengan maknanya. Nah sekarang masalah keuangan secara umum itu adalah dia punya income 10 juta tapi gayanya 15 juta. Nah itu. Punya income 5 juta Mas Tio, gaya income-nya 10 juta, gak kejar kan? Nah masalahnya tuh ini Coach, sekarang tuh orang godaan tuh luar biasa ya dengan eranya media sosial gitu ya, dimana orang ingin tampil, ingin menunjukkan gitu kan, sehingga ya tadi dia uangnya nggak ada pun diada-adakan gitu. Makanya kalau kami itu di SQMPV itu ada mulai dari pondasi dasar tuh Coach Nova. Bapak Ibu sebelum ngitung-ngitung kita pengen tahu dulu nih apa bedanya keinginan sama kebutuhan gitu. Yes, nah, betul. Bingung bedanya kalau nggak. Kadang kan orang tuh ini keinginan HP nih, wah keluar model baru gitu ya. Saya pengen ganti lah. Nah sebenarnya pertanyaannya ini kebutuhan atau keinginan? Ya. Seperti itu pertanyaan mendasar. Terus lihat juga nih uangnya oke nggak, cukup nggak gitu kan. Nah karena kan sekarang eranya gampang banget gitu ya, orang mau belanja mau apa dengan online gitu ya, belanja online gitu ya. Pay later ya. Dan pas nggak ada uang, tiba-tiba ada pay later nih, ntar juga tanggal gajian bisa kebayar gitu. Dan yang ngerinya lagi sekarang tuh ada ya fenomena judi online yang sangat merusak tatanan hidup gitu ya, seseorang itu bisa rusak masuk ke situ. Betul. Nah artinya keuangan juga menarik, artinya bagi mereka yang akan menjelang pensiun atau akan menjalani pensiun ini menjadi suatu hal yang sangat penting gitu ya, untuk di planning, dipersiapkan dengan baik gitu ya. Ada peserta kami itu ini Coach, ketika sesi keuangan gitu ya, ketika training pembekalan SQ MPP gitu ya, mereka di usia 53 gitu kan. Ceritalah tentang tadi yang Coach Nova sampaikan, uang ini tuh harus disimpan di mana sih gitu kan, uang pesangon ini gitu kan. Terus gimana ngebagi-baginya gitu kan, kalau dapat uang pesangon sekian rupiah berapa untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan kalau dia memang masih punya anak yang sekolah gitu ya pas pensiun. Dan ketika itu ceritalah tentang fenomena harga logam mulia yang sedang meroket gitu ya. Ceritanya. Nah trainer kami ceritalah
Bapak Ibu beruntung ya, yang dari dulu sejak muda udah punya kesadaran untuk nabung emas gitu ya, seperti itu. Sekarang udah harganya berlipat-lipat nih gitu kan, seperti itu, udah berapa kali lipat gitu. Adalah satu peserta training MPP kami itu, "Nah ini harusnya kita dikasih pembekalan keuangan pensiun tuh bukan pas menjelang pensiun, 2 tahun, setahun pensiun lagi," gitu Iya kan. iya, betul betul. Justru saat kami muda, dia protes tuh ke bagian trainingnya, ke bagian HR-nya Iya. gitu Coach, seperti itu. Justru ketika kita di usia 35 yang tadi Coach Nova sampaikan atau usia 40 itu sebagian pegawai atau karyawan kan itu usia yang cukup mapan ya, mereka karir lagi bagus, penghasilan lagi bagus, tapi di sisi lain dia biaya pun lagi tinggi-tingginya tuh, anak-anak udah mulai sekolah, Betul betul. kebutuhan rumah, kendaraan dan itu kalau nggak di-manage dengan baik, ya itu bisa berantakan juga. Makanya masuklah ke konsep kedua, yaitu sisa dan sisih. Bapak Mmm, Ibu kalau tiap bulan dapat gaji dan bonus sekian rupiah, Bapak Ibu untuk investasi itu sisanya atau disisihkan dulu di awal gitu, mmm, seperti itu. Nah ini menarik gitu kan, iya betul. artinya dia harus disiplin nih dari usia muda gitu kan, udah, disiplin menyisihkan gitu ya, menyisihkan untuk investasi di masa tuanya nanti untuk supaya ya pensiun nanti itu dihadapi tadi, bukan lagi dengan kesedihan, dengan kecemasan, tapi justru disambut dengan, "Yes, ini episode baru, saya mau nikmati, keuangan alhamdulillah udah cukup nih," gitu. Mmm, Terus saya mau misalkan pulang ke kampung gitu kan, halaman gitu, saya mau berkebun, mau berternak gitu kan. Ya oke kita nikmati hidup gitu. Nah akhirnya itu menarik Coach, dari situ akhirnya oke, pembekalan pensiun ini bukan justru di setahun, 2 tahun, atau 3 tahun menjelang pensiun, tapi tadi betul. di usia 40 atau usia-usia produktifnya Iya gitu. betul. Terutama terkait tadi financial Coach, benar banget seperti itu. Dan di situ kan nanti berbicara tentang awareness bagaimana kita, me-manage keuangan Betul. kita personal gitu ya. Kemudian berbicara tentang bagaimana, hitung-hitungannya lah, skill, teknisnya gitu ya, kalau dapat uang sekian, di gimana ini. Terus yang ketiga kan baru berbicara instrumennya nih, uang ini kalau saya 10 tahun lagi saya pengen anak nih kuliah di dokteran misalkan atau kalau, Mhm, kuliah favorit, saya butuh modal sekian ratus juta, saya simpen di mana ya, tiap bulan nyisihin uang ini gitu kan. Nah itu betul berbicara instrumen gitu ya, betul. Coach, betul ya seperti itu ya? Iya, Nah itu menarik jadi, pensiun itu ternyata yang harus siap tuh bukan hanya sekedar mentalnya saja, tapi finansial juga harus disiapkan dengan baik. Wah ada yang bilang, "Ya uang kan bukan segalanya," tapi segalanya butuh uang juga gitu. betul. Seperti Sepakat itu. sepakat. Uang itu bukan segalanya, tapi segalanya dalam stage hidup kita tuh butuh uang. Iya iya. Uang ini kira-kira bisa nggak sih, mmm, membeli kebahagiaan? Yes. Jawaban partisipan saya biasanya, "Bisa," ada yang bilang, "Enggak, kebahagiaan bukan cuma tentang uang." Tapi itu kita sepakat bahwa dengan memiliki uang punya lebih banyak opsi Benar banget. untuk mewujudkan kebahagiaan orang-orang di sekeliling kita. Mhm. Betul nggak? Jadi ini jadi paradigma tanda kutip tadi balik lagi ke sistem belief yang sederhana. Mhm. Kalau bicara tentang keuangan, saya sepakat tadi Mas Tio udah bicara tentang fakta-fakta ya. Mhm. Ada angka, ada strategi, ada tujuan, seberapa pertimbangan investasi. Mhm. Nah banyak, hal-hal yang terjadi ketika pensiun itu, ini menjadi satu hal yang mitos atau fakta. Mhm. Nah tadi kita bicara tentang mitos tuh, pensiun entar-entar aja siapinnya, menjelang. Jelas. Padahal faktanya semakin dini akan semakin, lebih ideal, Iya. angkanya nggak memberatkan. Mhm. Karena kalau cuma ngeluarin 500 sampai sejuta, 2 juta masih oke kalau Iya income-nya naik. iya. Tapi kalau dimintanya udah 15, 20 juta jadi nggak make sense. Bener. Kalau saya boleh analogikan ini kayak Mas Tio tuh perjalanan ya. Kalau dia waktunya panjang, itu kayak naik sepeda masih mengayuhnya tuh landai. Mhm. Tapi kalau waktunya udah pendek, 5 tahun gitu ya, bukan kebayang nggak kalau naik sepeda tuh rutenya yang di puncak tuh. Nanjak ya? Ini di kayu nggak pindah-pindah sepedanya, bisa-bisa Iya. digotong gitu ya. Jadi climbing bentuknya, itu jadi berat. Berat. Nah fakta-fakta ini yang membuat nggak cuma sekedar tahu, tapi bagaimana ada pendampingan untuk dilakukan. Mhm.
Memang perlu ada. Balik lagi tadi yang klien saya itu, saya tanya sama dia kenapa banyak hutang. Inilah hutang untuk pendidikan yang di luar kemampuan dia sebenarnya. Anaknya kuliah 1, 2, 3 di tempat yang berbeda. Kenapa perlu berhutang? Kalau ngandelin gaji saya aja nggak cukup, coach. Makanya saya perlu berhutang. Tapi ternyata setelah saya pensiun pun belum. Sampai ditagih-tagih sampai depresi lah. Jadi saya sempat tanganin secara keuangan dan mental juga beliau. Saya bilang, loh kalau buat sekolah anak aja ngutang belum selesai pas pensiun, lalu bagaimana dengan persiapan pensiunnya? Nggak ada loh. Ini cukup mengenaskan. So kalau kita bayangkan, kalau kita naik pesawat, itu kan ada safety net yang diumumkan. Kita pakai masker oksigen dulu, baru berikan ke anak atau orang lain. Artinya penuh kesadaran, perlu ada preparation dulu nih untuk bekal kita, selain bekal anak. Untuk pendidikan ini paralel. Angkanya ada pos-pos yang keisi. Jangan kosong nanti baru mau nyiapin gak berasa. Kan kayaknya 5 tahun 10 tahun masih lama ya. Tapi gak terasa loh, kita aja kerja mungkin udah lebih dari 10 tahun gitu. Udah 20 tahun, ini udah ada persiapan belum? Nah yang kayak gini-gini. Jadi kalau kita bicara tentang ranahnya tentang keuangan sama mental, ini menjadi mata koin kalau menurut saya. Kesehatan keuangan, kesehatan mental akan berdampak sama kesehatan fisik. Benar banget. Ya, itu 3 malah segitiga tuh. Kemarin di World Mental Health Day, itu saya ngisi tentang itu bersama teman-teman dokter. Jadi mental sehat ini karena ada fisik yang sehat. Dia perlu disupport dengan keuangan yang sehat. Kalau dia tahu berapa kebutuhannya, berapa persiapannya akan lebih menenangkan karena ada estimasi. Tapi realitinya adalah bagaimana dia menyikapi dengan penuh makna, tujuannya kayak apa, mentalnya lebih tenang. Karena esensinya saya ketepatan seorang Islamic financial planner holder juga. Semua yang kita punya ini harta cuma titipan aja bentuknya. Jadi rezeki kita ini sudah dijamin, tinggal dijemput. Ya. Lebih ada ketenangan karena ada makna. Namun tetap ada ikhtiar yang kita lakukan seberapa yang perlu kita siapkan. Bisa jadi mungkin di usia produktif ini ada faktor kali yang bisa dilakukan. Selain yang udah ada, kalau yang ada aja disisihin gak cukup nih Bu Nov. Buat sekolah anak aja segala macam kebutuhan hari-hari, ngomongin pensiun kayak masih jauh deh. Lalu bagi perusahaan kalau jauh-jauh hari dikasih tahu lah, inti nanti nyari yang macam-macam gak fokus kerja. Ada tanda kutip ya. Tapi memang perlu life skill kita untuk mengetahui tentang area money management dan personal finance. Gak cuman konsep budgeting, sisi sisa, tapi mengetahui tujuan keuangan itu step-stepnya apa aja secara usia. Betul gak? Betul banget. Merit pertama mungkin, dia perlu biaya. Habis sekolah anak, habis itu dia mungkin beli rumah. Kalau kita muslim rindu ke tanah suci, perlu bakal ibadah. Terus pendidikan sama pensiun, ini kan posnya banyak. Waduh, saya kalau ngeliat banyak pos begini, ngeliat income kayaknya gak cukup nih. Gimana dong caranya? Strategi ini akan timbul bukan belajar investasi atau belajar bisnis ketika udah pensiun justru. Bagaimana mampu nanti mengkreasikan untuk passive income. Konsep sisihnya bukan untuk dipakai, tapi bagaimana nanti ini menjadi pasif yang ketika dikumulasi saya bisa menikmati buahnya. Let's say kalau saya misalnya butuh 10 juta nih contoh. Atau berapa tergantung gaya hidup yang diinginkan, maknanya seperti apa. Kalau saya punya angka sekian atau saya punya passive income sekian, bisa berupa bisnis atau apa, berapa modal yang perlu saya punya. Bagaimana saya bisa meng-create, mungkin menemukan sumber mata keran-keran lain sehingga saya bisa kreasikan tanpa mengganggu produktivitas saya. Jadi udah belajar. Nah kalau yang problem tadi itu Mas, baru belajarnya tanda kutip investasi dan baru berbisnis pas mau pensiun setelah pensiun. Nah itu udah yang PR banget. Udah telat karena kan kalau konsep investasi ini kan high risk, high return. Dia perlu high knowledge. Saya perlu kasih tahu agregat angka 10 tahun 327 triliun orang yang kena scam investment. Itu bukan orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Justru orang-orang yang punya uang. Dia kepengen uangnya berkembang. Gitu. Ya di komunitas beberapa saya tanganin. Ya nih Bu, gue habis ketipu 50 ribu. 50 ribu apa? Dolar. Itu setengah M lebih 750 juta loh. Terus yang satu lagi nyeletuk.
lo mah segitu kecil, gue 2 miliar katanya. Waduh, ini orang-orang pintar, profesional, pejabatnya oke, tapi itu bukan rahasia umum. Bahkan di satu kajian di deket tempat tinggal saya, ini para pensiunan yang mereka akhirnya depresi karena tadi cerita kayak Mas Tio itu loh. Ya, ada teman yang menawarkan investasi dengan return yang menggiurkan tanda kutip, sebenarnya itu nggak masuk akal di investasi. Tapi karena bulan pertama, kedua, ketiga diberikan, lalu greedy-nya muncul. Iya, benar. Sifat dasar manusia itu adalah greedy, pengen lebih. Wah, kalau saya taruh 100 juta, dapatnya 60 juta. Benar. Kalau saya taruhnya nambah lagi, yang ada itu jadi permainan tuh. Jadi kalau di gelombang otak ya, kalau saya belajar di hipnoterapi itu adalah yang dimainin adalah emosi greedy tadi itu. Benar. Wah, ini orang udah dapet nih. Lalu dia yang lain-lain lah, duit panasnya diinvestasikan. Apa tuh duit panas? Duit sekolah, duit pensiun. Idealnya ketika pensiun itu aturan secara keuangan nggak ada hutang lagi udah. No hutang ketika udah usia pensiun. Yang kedua, dia udah punya angka persiapan dan kesiapan, ya kan? Ya selain tadi kesehatan fisik dan mentalnya perlu ada gitu. Udah kebangun tuh pasif-pasif yang ada, sehingga bisa menikmati. Sekolah anak udah tertata, ibadah udah dilakukan, jadi bisa selaras. Tapi menarik, yang tadi nggak semudah yang dikira. Karena pengalaman saya ketepatan mengajar juga di kelas sertifikasi keuangan. Ini bukan rumor tapi fakta. Meskipun orang keuangan belajar, belum tentu dia mampu mengaplikasikan. Iya. Sama mirip kayak teman saya yang dokter. Saya tadi sempat cerita juga ya. Teman saya ini dokter jantung. Tapi beberapa bulan lalu dia jadi pasien jantung. Sampai dia operasi berobat keluar. Nah, kenapa jadi menarik? Ternyata kalau kita mau ngomongin pensiun, mau ngomongin persiapan keuangan apapun, bukan hanya tentang angka-angka atau strategi, tapi lebih banyak tentang bicara perilaku dan sistem belief yang ada yang perlu difahami. Kemaknaannya. Nah, menarik nih Mas. Betul banget Coach Nova. Artinya ya mindset menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Sepakat. Jadi kalau di persiapan pensiun, psikologis itu menjadi tadi ya fondasi awal dulu gitu ya. Bahwa pensiun itu bukan sebuah akhir tapi sebuah episode baru gitu ya, yang harus Bapak Ibu sambut dengan baik gitu kan. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus sehat secara fisik. Biasanya memang dengan kondisi psikologis yang tadi ya, yang tidak sehat, fisik biasanya langsung ngedrop gitu ya. Yes. Dan akhirnya uang pensiun yang tadi dia udah kumpulkan belasan puluhan tahun dari bekerja, dapat uang pesangon, habis buat berobat gitu. Aduh, keluar masuk rumah sakit gitu kan. Ngilu dengernya. Jadi ada fenomena uang pesangon itu habis untuk tadi kejebak investasi bodong yang gue sempat sampaikan, atau dia pengen buka usaha dengan pengen pembuktian gitu ya, karena dia malu lihat teman pensiunannya kok dia bisa, saya nggak bisa gitu. Padahal ya keilmuannya, pengalamannya nggak mendukung di bidang usaha tersebut. Habis juga usahanya Bang. Dan yang ketiga habis juga tadi buat berobat gitu seperti itu. Nah artinya sehat mental, sehat fisik, sehat keuangan ini menjadi satu hal yang sangat penting. Nah ini berbicara tentang persiapan yang harus disiapkan jauh-jauh hari ya Coach Nova. Cuman gimana nih kalau ceritanya ya saya nih baru dikasih pembekalan, dipersiapkannya baru 2 tahun 3 tahun menjelang pensiun gitu kan. Terlambat atau enggak gitu ya. Ya saya biasa sampaikan ya daripada tidak, lakukanlah persiapan gitu ya, yang baik gitu kan, seperti itu. Nah makanya hal yang sangat penting adalah Bapak Ibu boleh mau bisnis, mau investasi, mau kerja kembali atau karir kembali gitu ya. Tapi harus jelas dulu nih, grand why-nya apa. Ya. Di situ ada ranah pemaknaan gitu ya. Ada loh Coach Nova yang dia tadi ya, saya mau buka kos-kosan, saya pengen buktiin gitu ya, saya mampu, saya berhasil gitu. Saya kan dulu pimpinan nih, saya pejabat gitu kan. Tapi itu tidak membuat dia oke, dia sukses gitu ya. Misalkan kos-kosannya ramai gitu, berhasil berdiri gitu kan. Tapi ternyata tadi kebahagiaan tuh tidak selalu diukur dengan bisnis yang sukses gitu kan.
kalau dia salah makna, salah salah goal, salah tujuan gitu ya, seperti Ya. itu. Oke, saya investasi, saya sukses nih trading saham di saat pensiun gitu kan. Tapi benarkah itu bisa memberikan kedamaian, kebahagiaan gitu kan seperti itu. Sehingga kalau kita biasanya di salah satu uniqueness-nya nih Coach Nova di SKMPP itu Bapak Ibu pensiun boleh apapun aktivitasnya. Yang penting nggak berdosa. Gitu. Yang dinikmati ya, yang menyenangkan silahkan. Yang penting nggak berdosa, yang buat Bapak Ibu enjoy. Terus yang kedua ya Bapak Ibu tidak melulu ada, kalau dalam teorinya SKMPP ya oleh dari Dr. Ari Ginanja tuh ada namanya eskimetrik gitu ya. Kita mau berangkat lagi dari mencari rupiah tiap bulan, tiap minggu gitu ya, dari bisnis atau dari aktivitas pensiun, atau Bapak Ibu mau berangkat dari atas turun ke bawah. Artinya Bapak Ibu temukan dulu makna atau grand why-nya gitu ya. Saya mau buka kos-kosan, saya ngelihat nih di daerah sini ada kampus, terus banyak mahasiswa dari luar daerah gitu ya, yang kayaknya mereka secara ekonomi nggak baik-baik amat. Ya udah deh saya buka kos-kosan dengan harga yang terjangkau gitu ya, untuk mereka yang mahasiswa dari luar kota misalkan, yang misalkan di sana di kos-kosan lain harganya sekian, saya murahin deh buat mereka gitu. Nah itu ada satu kebahagiaan tersendiri, ada kedamaian. Oh ternyata bulan ini ada berapa kamar yang kosong ya, okupansinya nggak terpenuhi gitu ya, misalkan kamar. Tapi setidaknya, oh berarti ini Allah baru berikan rezeki saya segini nih, gitu kan. Ya udah bulan depan ketika dikasih penuh, oh alhamdulillah nih bulan ini penuh gitu ya kos-kosannya. Oh berarti Allah kasih rezeki. Tapi di situ ada kontribusi, dia ingin membantu, ingin menolong mahasiswa yang tadi kurang mampu untuk bayar kos lebih gitu. Nah itu salah satu aktivitas yang bagaimana bisa memberikan kedamaian, ketenangan, ketentraman gitu ya di usia pensiun. Artinya ya tadi Coach, oke, tidak ada kata terlambat. Uang pensiun, uang pesangon saya ternyata dihitung-hitung nih sama Coach Nova. Ternyata hanya cukup 3 tahun udah habis nih kalau tiap bulannya sekian rupiah saya pengeluaran, mau nggak mau saya harus nyari penghasilan aktivitas baru di saat pensiun. Ya udah deh, saya mau berkebun pulang kampung, saya mau beternak gitu ya, atau buka ternak lele gitu misalkan. Nah, tapi bagaimana aktivitas baru itu Bapak Ibu kan punya pengalaman nih puluhan tahun bekerja menjadi seorang profesional misalkan di perusahaan dengan pendidikan yang mungkin oke. Nah bagaimana itu diterapkan nih dalam aktivitas baru yang nanti Bapak Ibu akan pilih, misalkan mau berternak kambing gitu ya, pakai ilmu yang Bapak Ibu pernah dapetin, pakai pengalaman yang Bapak jadi jangan pakai bagaimana istilahnya ada traditional wisdom ya, diangkat gitu ya dengan keprofesionalan Bapak Ibu gitu kan. Beternak yang ada ilmunya, yang ada konsepnya, sehingga beternak pun yang menjadi sukses gitu, menjadi enjoy gitu kan. Nilainya bisa lebih gitu kan. Nah ini berbicara tentang passive income di kalau udah pensiun gitu, Coach Nova. Atau mungkin Coach Nova ada pandangan kalau dari sisi finansial tuh gimana? Kalau saya biasanya kalau ngelakuin sesi pensiun, saya lakuin financial check up ini per person. Untuk tahu apakah ada tujuan keuangan yang ingin diwujudkan, ada hutang yang harus dilunasi, ada dana darurat yang harus di-prepare berapa jumlahnya in case. Untuk berbisnis mungkin dia kalau mau coba hanya sekian persen saja, setelah saya tahu profil risikonya nih orang nih adalah konservatif. Karena dia butuh likuiditas gitu. Better kalau dia menemukan pasif atau sumber income baru dengan skill tadi, dengan networking yang ada, gak harus yang selalu ngeluarin duit kok. Karena banyak teman-teman saya yang dia suka mengajar gitu, kemudian dia mungkin ngambil sertifikasi coach gitu. Nah betul. Atau mungkin menjadi hipnoterapis atau menjadi agent properti, agent asuransi, belajar sesuatu yang lebih nggak keluar duit, tetap dia dapat, networknya berjalan, dia tetap bahagia dan dia bisa nikmatin. Nggak melulu harus pakai duit pesangon bangun bisnis, karena kebanyakan tadi yang saya dengar ceritanya ternak lele, ternak kambing, kambingnya mati, lelenya nggak jadi, ratusan juta loh, dan itu akhirnya hilang begitu aja. Daripada spekulasi, saya bilang kalau saya biasanya saran pribadi saya cek dulu. Ibaratnya kalau perjalanan panjang, let's say dia mau maraton, perjalanannya masih panjang nih.
Yang saya cek ini fisiknya, jantungnya sehat nggak? Iya. Kemudian sendinya oke nggak? Begitu saya cek ternyata sendinya bermasalah, jantung nggak kuat, jangan-jangan Pak. Nggak sama semuanya, setiap orang akan berbeda gitu. Berbeda ya. Perlu dilakukan sesi itu. Nah apalagi taunya udah belakangan, terus baru mau nyoba ini nyoba itu segala macam, baru mau trial. Paling banter sih cuma kasih 5-10% aja tuh duit buat coba-coba. Yang ini pegang liquid, yang mungkin dia bisa makan bagi hasilnya aja. Yang lain kreatifnya nggak seperti apa. Jadi praktek-praktek di lapangan kadang-kadang di ilmu yang diajarkan di kelas ini bisa berbeda. Iya. Karena belum tentu cocok. Ya, saya pernah ketemu orang, saya ternak kambing stres Bu, kambing saya mati lagi 5 bulan ini, segala macam lele dan seterusnya. Jadi kalau kita bungkus dalam satu perencanaan, keuangan ini cuman alat tuker kok, bukan tujuan. Iya. Tujuan kita adalah memberi makna yang lebih, menyadari diri kita ini apa, perjalanan yang kemana, dan pertanggungjawabannya kayak apa. Secara fisik, secara mental, secara keuangan tuh semuanya ada basis ilmunya. Betul banget. Betul nggak? Kalau kita menyadari semuanya ada amanah, ini perlu nih. Saya banyak kelas-kelas yang suka, saya misalnya ada itu adalah cash flow terapi buat budgeting. Karena kayaknya ngapain gini-gini, invest gini-gini. Tapi kalau nggak dibimbing sampai melakukan, cuman jadi retorika aja tuh kita punya kelas. Nggak hanya pengetahuan saja. Pemahaman dan pengetahuan nggak diterapkan. Karena dalam praktek nanti berbeda lagi ranahnya. Sepakat nggak? Sering nggak sih ketemu case-case yang udah tahu ilmunya tapi nggak kuasa melakukan, balik lagi antrek kepada yang diyakini yang sebelumnya. Betul nggak? Betul. Jadi PR-nya tentang perencanaan keuangan, saya sepakat banget tadi Mas Tio bicara. Iya. Bicara tentang roadmap atau perencanaan keuangan, ini mirip kayak perjalanan kita pergi berwisata. Atau kita pergi umroh, let's say 9 hari 2 pekan. Ini kan preparationnya panjang Mas. Iya. Ini kan berangkat umrohnya kapan, persiapannya fisik, mental, keuangan disiapin. Betul. Kenapa? Agar nanti di sana nggak sakit, agar bisa ziarah kemana-mana, agar khusyuk, menikmati dan tercapailah tujuan ibadahnya kita. Betul. Nah itu adalah simulasi untuk rencana keuangan yang lebih panjang. Kenapa kita perlu persiapan dan kesiapan? Secara fisik, secara mental dan keuangan agar bisa dinikmati. Pensiun dengan kenikmatan, bukan pensiun dari kenikmatan. Ya, pensiun ya dengan masa keemasan, bukan pensiun dengan kecemasan. Nah itu kesannya tulisan, tapi memang perlu ilmu yang disiapkan. Saya suka banget tuh yang tadi Mas Tio bicara ya. Karena bagi saya ini kayak jadi pola hidup ya, IQ, EQ, SQ. Benar banget. Kalau tujuan tuh saya ingat ada strong, ada big, ada grand. Iya. Grand ini jadi pondasi, tapi strongnya juga napak bumi. Benar. Betul nggak? Benar. Jangan grandnya kuat, strongnya nggak ada. How come gitu? Buat bayar itu semua. Karena pemanan bisa terjadi dengan persiapan. Benar. Jadi uang adalah alat tukar. Kalau kita punya persiapan saldo yang cukup sesuai dengan kebutuhan, itu menenangkan. Tapi rasa cukup, tahu makna yang kita lakukan dan kita bersyukur, itu adalah tujuan dan makna kita. Lebih panjang. Jadi nggak cuman teori. Karena banyak orang punya duit sekalipun dia nggak tenang, jiwanya nggak cukup. Iya. Banyak kejadian duitnya udah banyak tapi masih ngelakuin yang nggak tanda kutip. Karena rasa cukupnya nggak ada di batin dia. Betul nggak? Menarik ya Coach. Artinya kita banyak bicara tentang pensiun dalam perspektif keuangannya gitu ya. Karena ya mau nggak mau ini menjadi satu hal yang sangat penting ya bagi Bapak Ibu nih mungkin yang lagi mendengar gitu ya. Ya keuangan menjadi satu hal yang harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. Untuk Bapak Ibu nanti pensiun yang bahagia gitu ya, pensiun yang sehat, yang pensiun yang sejahtera. Ya ini tentunya kan dambaan semua orang gitu ya. Betul. Seperti itu. Nah saya coba ngambil dalam perspektif aktivitasnya juga Coach. Jadi di ESQ itu tadi ya kalau berbicara fondasi mindset gitu ya, itu menjadi satu hal yang sangat penting ketika Bapak Ibu mau mengelola uang, ketika mau berbisnis gitu kan. Bapak Ibu harus clear dulu nih buat apa gitu kan, seperti itu. Karena ya namanya uang kalau dibawa kepada hal yang positif itu akan sangat luar biasa gitu. Betul. Tapi uang juga kalau dipegang oleh orang yang tidak baik, ini menjadi suatu hal yang buruk, sangat
itu gitu ya, luar biasa juga gitu kan. Ya tadi makanya kalau Coach Nova Ya, sebagai koin gitu ya, bermata mata koin dua. yang nggak terpisah ya. Betul. Nah makanya kita di ESQ itu Coach, ada 4 pondasi yang kami siapkan gitu ya dalam pembekalan pensiun. Pertama dari mental, psikologis, dan spiritualnya. Kemudian yang kedua itu dari sisi kesehatan, mereka juga harus oke gitu ya. Jangan sampai nih pensiunan masih seneng sop buntut atau sop kaki kambing gitu, lupa usia padahal udah 55 gitu, padahal udah dikurangi harusnya baiknya gitu kan saat itu. Dan yang ketiga juga yang sangat penting adalah tadi sehat secara finansial gitu ya seperti itu. Bagaimana uang pesangon yang mungkin ini uang terakhir yang cukup besar yang Bapak Ibu pegang ini di-manage, dikelola dengan baik dan syukur-syukur uang ini menjadi produktif gitu. Ya. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah bagaimana Bapak Ibu menjalani masa pensiun itu tetap aktif, tetap produktif gitu ya, dengan hal-hal yang positif apapun tadi ya, mau bisnis atau mau aktivitas apapun. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Dan satu hal yang juga mungkin nih Coach Nova yang penting adalah pensiun Bapak Ibu akan kembali ke rumah, akan kembali ke masyarakat, akan kembali berkumpul dengan anak-anak gitu ya, seperti itu. Nah, ini tidak sedikit nih mereka yang waktu di kantor punya pekerjaan yang hebat, jabatan yang hebat, itu semua oke, masa lalu tinggalkan, dia kembali ke rumah gitu kan, bersama istri jalani pensiun dengan tadi bahagia gitu, sehat saja. Nah makanya ini persiapan pensiun tuh bukan hanya mereka yang bekerja, tapi bagaimana pasangan, anak-anaknya pun harus dipersiapkan Coach. Betul. Dan kita memang ada asesmennya Coach, seperti itu menarik gitu ya. Perlu, ini menjadi satu hal penting. Suami istri harus benar-benar memahami gitu ya. Istrinya bisa jadi 20-30 tahun menikah karena masing-masing sibuk. Yang ada waktunya hanya Sabtu Minggu full di rumah. Pas pensiun 7 hari gitu ya, 7 malam. Mau nyampe rumah bapaknya lupa gitu kan. Perasaan masih di kantor, nyuruh istri pakai Bu, padahal ibunya lebih galak. Nah itu bisa jadi perang juga. Iya, Nah makanya ini perlu ada asesmen yang bisa saling memahami suami istri gitu ya, supaya menjalani pensiun dengan harmoni gitu kan. Ketika juga nanti ketika ngelola uang nih harus kompak suami istri Coach. Betul. Uang pesangon katakanlah 500 juta ya misalkan. Jangan sampai Bapak Ibu punya planningnya masing-masing. Itu ada kejadian, saya ada kejadian. Ada kejadian tuh bikin akhirnya jadi terjadi percekcokan yang luar biasa. Itu dia. Ceritanya tadi Mas Tia itu, dia dapat pesangon, lalu diinvestasiin, salah tempat, istrinya nggak tahu, lalu tuh bekal satu-satunya terakhir yang disiapkan gitu. Iya. Yang terjadi ya tadi itu ya. Jadi kalau saya sebagai praktisi keuangan bicaranya lebih simpel sih. Membuminya adalah sebenarnya kemampuan untuk mengatur, merencanakan, dan mempersiapkan itu adalah life skill setiap individu. Benar. Bukan karena profesi keuangan. Karena semua dari kita bekerja, berbisnis, dan usahakan untuk menemukan uang. Bagaimana mungkin kalau kita semuanya mencari uang, gak tahu cara mengembangkan, mengelola, mendistribusikan dengan tepat, gak dijadiin sebagai life skill. Yang terjadi yang kayak tadi itu. Ini satu contoh yang analogi mungkin akan mempermudah cerita. Satu kali sahabat saya laki-laki nih, mukanya murung banget. Saya bilang, lo kenapa bro? Saya bilang, pusing nih kata dia. Istri Ani mau lahiran. Loh, istri mau lahiran bukannya happy? Saya bilang, itu anak lu bukan? Saya bercandain. Ya anak saya. Lalu kenapa mukanya stres begini? Saya bilang, karena saya baru tahu barusan tuh di USG ternyata sungsang. Jadi perlu persiapan untuk operasi. Duitnya gede banget. Iya. Sekian dia sebutkan lah di rumah sakit ini. Saya cuma ngomong begini, saya bercandain dia, beda gak stres bro, gue bilang. Istri lo itu kan hamil bukan 2 pekan. Dari prosesnya, dari doa mungkin 10 bulan totalnya, saya bilang. Kalau prepare dari awal, let's say kalau misalnya biayanya 30 juta, 50 juta, dibagi 10 bulan berarti 3 juta, 5 juta. Tapi kalau sekarang minta lo ngomong begini muka sama gue, udah gak ada pilihan. Pasti jadi ngutang. Atau jual aset ya? Jual aset atau ngutang.
Nah ini adalah analogi pensiun tanda kutip. Kita udah tahu waktunya kapan. Semakin lama mempersiapkan secara dini dia akan lebih landai. Dan apa aja nih gap-gap potensi yang terjadi setelah pensiun secara kesehatan. Berarti pastikan dia juga punya perlindungan. Minimum BPJS aktif atau dia punya asuransi. Kalaupun dia ingin berinvestasi, pastikan yang dia paham, yang ngerti resikonya, yang dia paham. Bukan karena ikut-ikutan temen atau siapa yang ngajak. Big no. Benar. Saya selalu bertanya, Bu Nova saya ditawarin ini, kayaknya bagus tawarin ini. Saya bilang hold. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan. Hold dulu, pause saya bilang. Cek dulu, lu profil resikonya sebenarnya apa nih? Tipikal yang dia konservatif, moderat atau agresif. Umur segini udah gak pantas yang agresif. Karena beresiko saya bilang. Masih ada tanggungan gak? Dana darurat bekalnya kayak apa? Jadi saya cek secara strategi angka-angka tetap ada. Tetap ya itu dilakukan tetap, ya harus profesional ya. Karena kalau itu dicek sama kayak kesehatan fisik tadi saya cek. Saya pengen tahu jantungnya gimana, sendinya gimana, nafasnya gimana. Itu secara fisik. Betul. Secara mental tadi tuh yang tadi Mas Tio ngomong. Kalau kita tanda kutip Lolita, saya udah alhamdulillah Lolita nih. Lolos 50 tahun gitu. Waduh. Itu sebuah hal yang belum tentu semua orang bisa capai. Benar. Mau berapa lama bisa hidup, mana apa yang didapatkan. Kalau ada sebuah kondisi pensiun penuh makna, saya bilang, malah lebih leluasa untuk memberikan dampak dan tetap produktif. Betul. Seberapa melakukan dan menyambut itu dengan kebahagiaan, saya bilang. Jadi dia semangat untuk mencapai itu bukan karena semakin kita bilang jangan khawatir, persiapan makin khawatir. Tapi kalau saya kasih unjuk betapa benar-benar ini saya banyak bergaul sama orang udah pensiun soalnya. Ketemu pejabat-pejabat yang tadi sekarang jadi kerjaan saya lah buat benerin maksudnya regulasi emosinya. Jadi kalau kita petain ujungnya udah tahu, prepare-nya jauh kayak apa. Sehingga tadi yang kita dibuka di awal, pensiun itu bukanlah akhir segalanya. Iya, benar. Tapi merupakan tujuan baru. Episode baru, rebirth ya, yang menyenangkan gitu. Kalau tadi istilahnya Mas Tio apa? Ya pensiun yang mana tuh ya coach yang pensiun? Yang di awal, beyond retirement itu lebih kepada makna apa yang ingin lebih didapatkan. Betul. Ya kan, tujuan lebih tinggi apa lagi yang ingin diwujudkan gitu. Betul. Ya, jadi kalau boleh menyampaikan sebuah panjang kali lebar yang kita omongin tadi gitu ya, Mas Tio. Apa satu kata atau pesan yang pengen disampaikan? Ya, artinya ya pensiun, betulan ya saya juga sebagai salaryman ya, artinya pensiun ada sebuah keniscayaan ya, apakah dalam waktu dekat atau nanti pada saatnya gitu ya. Artinya ya harus dipersiapkan gitu ya, jauh-jauh hari dengan baik gitu ya, dengan sikap yang positif gitu ya, dengan kondisi badan yang sehat tentunya itu harapan impian semua, kondisi finansial yang nanti saat tua artinya no issue gitu ya, tinggal butuh ini cukup, perlu ini cukup gitu. Gak perlu berlebih guys, tapi cukup gitu ya. Pengen haji cukup semua pengen ganti mobil cukup uangnya gitu gitu. Jadi sederhananya ternyata adalah financial readiness, spiritual readiness dibungkus jadi keseimbangan untuk mencapai makna yang lebih tinggi ya. Tujuan kenapa kita ada dan pertanggungjawaban gimana lebih menenangkan dan menyenangkan. Betul banget. Sip. Jadi topik kita tentang pensiun mengingatkan kita lagi nih. Selain apa yang kita lakukan untuk memberikan. Thank you banget untuk waktu bincang-bincang sore ini yang membuat kesadaran yang muncul ya, sehingga bisa kasih inspirasi juga buat teman-teman lain. Terima kasih Mas Tio. Semoga tercapai semuanya yang menjadi hajat, rencana menjadi lebih terang gitu ya. Amin. Kita akhiri sesi ini dengan berdoa sama-sama ya, lebih banyak orang yang bisa mempersiapkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.